Selanjutnya akan Ibu presensi terlebih dahulu agar Ibu bisa mengetahui perkembangan pembelajaran dari masing-masing anak. Fatimah Nur Hikmah, Nainur Rahmah, Dewi Hayatul, Nadiatul, Rifda, Roifatul, Hasanah, Aisyah, Aktiana, Hilmiatus, Nur Halimah, Farah, Bagus, Kiki, Dedi, Rio, Mas Rio, jangan tidur ya. Diperhatikan, waktunya cuma sebentar. Yuda, Deril, Rizky, Bahan, Ungu. Oke, jadi yang tidak masuk 3 anak, maka dari itu kelompoknya kita bagi menjadi satu kelompok 4 anak ya. Bisa? Jadi ini baris pertama sama Roifatul, baris kedua oh sama ibunya ya. Kelompok 2 Roifatul, Fatimah Rida. Kelompok 3 Yaya, Aisyah, Sanan, Aktiana. Kelompok terakhir yang di belakang itu ya. Oke, sebelum itu Ibu beri pemantik dulu untuk materi hari ini. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial. Dari 2 kata tersebut, anak-anak bisa mengamati apa itu perubahan sosial. Bisa dipahami pertanyaan pemantiknya? Perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Yang kedua, bagaimana masyarakat Indonesia mengalami perubahan sosial? Karena anak-anak masih belum explore lebih jauh ke Indonesia, maka jadi pertanyaannya, bagaimana masyarakat sekitar anak-anak mengalami perubahan, gitu ya? Kan anak-anak dulu zamannya bagaimana, terus sekarang pas sudah gede zamannya bagaimana? Bisa dijawab di otak dulu, nanti disampaikan saat presentasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara kita sebagai siswa untuk melestarikan kearifan lokal yang di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Nah, jadi globalisasi dan modernisasi itu sebelum datang ke Indonesia itu sebelumnya bagaimana? Nanti anak-anak bisa amati ya. Berikut Ibu beri gambar untuk anak-anak amati bagaimana zaman dahulu dan dampak apa yang diterima pada masa modernisasi dan globalisasi. Nanti proyektornya minta tolong yang bisa membutuhkan proyektor. Jadi ayo jadi silakan. Permisi Bu. Mana? Mas tahu. Kita amati pelan-pelan. Nah, di sini ada 2 gambar, 4 gambar. Gambar yang pertama ini berarti zaman sebelum modernisasi. Yang ini sesudah modernisasi. Ini sebelum dan ini sesudah. Atau anak-anak juga bisa mengaitkan sebelum ada corona dan sesudah ada corona. Gitu ya. Oke, silakan diamati dan dianalisis, ditulis di buku tulis. Nanti saya tunjuk per kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan gambar analisis gambar yang sudah ada
Bisa dipahami? Bisa. Untuk waktu pengerjaan ini mau berapa menit? 10. Oke, silakan. Dari ketiga pertanyaan tadi juga dikaitkan dengan foto ini ya. Apa itu perubahan? Bagaimana masyarakat melakukan perubahan? Bagaimana mempertahankan kearifan lokal yang sudah ada? Nanti kalau ada yang tidak bisa angkat tangan biar dibantu. Jadi pertanyaannya sudah mengerti semua apa itu perubahan sosial. Dari gambar ini kan anak-anak juga bisa mengamati apa itu perubahan sosial. Ya, apa itu perubahan sosial? Bagaimana masyarakat sekitar mengalami perubahan? Apakah ada dampak positif, ada dampak negatif? Terus apakah masyarakat langsung menerima perubahan atau masih butuh pengenalan terlebih dahulu? Nah, itu disampaikan. Terus yang ketiga, bagaimana masyarakat sekitar melestarikan kearifan lokal di tengah globalisasi. Sudah, kelompok 1 bisa. Pertanyaan yang ketiga tadi disangkutkan di gambar ini. Ya. Pertanyaannya, apa itu perubahan sosial? Yang kedua, bagaimana masyarakat sekitar mengalami perubahan? Jadi pertanyaan yang kedua itu, apakah diterima oleh masyarakat sekitar atau apa masih demo perubahannya kurang gini? Nah, itu bagaimana respon masyarakat? Yang ketiga, bagaimana melestarikan kearifan lokal di tengah adanya globalisasi dan modernisasi? Kelompok 4 sudah aman? Ada yang ditanyakan? Ya. Kearifan lokal itu apa? Nah, kearifan lokal itu seperti kebudayaan yang sudah ada pada zaman dahulu yang dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Contohnya seperti bersih desa. Nah, itu kan kearifan lokal dan nggak semua desa itu melakukan bersih desa. Kalaupun emang semua desa itu ada bersih desa, tetapi kan cara pelaksanaannya itu berbeda. Apa ada arah-arah tumpeng, terus apakah ada jolen-jolen makanan, itu kan tergantung. Misalnya di daerah pegunungan yang di bawah itu hasil pertanian jagung, terus kopi, padi dan sebagainya. Nah, kalau di daerah selatan itu yang di bawah seperti ikan, pokoknya bahan-bahan lautan yang ada di daerah selatan. Nah, itu. Yang lain apakah ada yang ditanyakan? Kalau nomor 1 sudah paham kan apa itu perubahan sosial? Nah, ini sudah bisa disebutkan. Yang bawah itu gambar sampean, ilustrasinya sampean sedang mengamati gambar yang ada di atas. Sudah? Dari kelompok
Ayo silakan. Dikuit. Rombongan. Ayo kita tata. Wah, Jadi kelompok akan menjawab tentang pengertian perubahan sosial, yaitu perubahan sosial itu merupakan proses pergeseran atau transformasi dalam struktur, nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat dari waktu ke waktu. Kalau analisis gambarnya itu petani itu kalau mencampur, terus karena ada perubahan sosial secara tradisional kan tadi petani campur, terus sekarang menggunakan traktor sebagai teknologi pertanian. Terus yang kedua, Bentar. Dari gambar 1, apakah ada dampak positifnya dari masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat? dampak positifnya kemajuan teknologi Bu. Yang pertama yang lebih mencampur, terus efisiensi waktu juga. Kalau untuk tanahnya, kira-kira Untuk rasanya apa lebih gumburan pakai traktor, apa pakai campur? Tekstur tanahnya bisa lebih gembur ke yang pakai traktor karena lebih merata dan Ya, bagus. Terus gambar yang kedua, gambar yang kedua, yang pertama itu pasar tradisional. Sistemnya karena ada belanja beli langsung dengan adanya dampak perubahan sosial itu beli online dulu. perubahannya berbentuk apa? Teknologi. Oh. Terus? Terus dampak positifnya yang lebih terjangkau. Jadi tidak perlu ke pasar untuk membeli. Oh, lebih mudah dijangkau. Terus dampak negatif buat pedagang pasar tradisionalnya ada nggak? Ada kurang untuk kurang ramai. Jadi sepi Bu pasarnya. pendapatannya berkurang. Karena kan tidak semua pedagang tradisional itu mengerti tentang adanya perubahan teknologi. Nah, itu jadi pemicu dampak negatif buat pedagang tradisional. Oke, beri aplaus untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Nomor 1 satu saja.
Terus yang kalian itu kan dulu itu orang berbelanjanya lewat pasar. Terus sekarang karena ada alat komunikasi atau elektronik sebuah handphone itu mereka belanja lewat marketplace atau online. Terus gambar yang pertama itu apa itu perubahan sosial yang tadi yang saya ceritakan. Kedua, bagaimana masyarakat sekitar mengalami perubahan. Nah, yang pertama itu awalnya bekerja secara manual, tapi kini menggunakan mesin. Selanjutnya, cara jual beli berkembang dari digital menjadi digital. Terus bagaimana melestarikan masyarakat saya yang digunakan dikenalkan temannya tetap menanam tanaman lokal dan menjaga cara bertani yang ramah lingkungan. Oke, jadi dari kedua gambar ini perubahan yang terjadi itu perubahan baik atau buruk? Baik. Ada baiknya ada buruknya. Terus apakah ada masalah yang muncul dari adanya perubahan? Apa? Contohkan satu. Yang itu ya. Ya. Kan biasanya kalau orang pasti itu bisa bersosialisasi. Tapi kalau belanjanya di marketplace itu kita tidak bisa bersosialisasi. Jadi adanya penurunan sosialisasi atau interaksi sama. Oke. Boleh duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 2. Karena tadi masalah sudah disebutkan oleh kelompok 3, yaitu apa tadi? Kelompok 3 masalahnya kurangnya interaksi sosial karena adanya perubahan sosial dari belanja tradisional ke belanja online. Jadi untuk kelompok 3 bisa didiskusikan terlebih dahulu untuk solusinya, tidak maju sama seperti kelompok sebelumnya, cuma cari solusinya saja bagaimana. Sambil mencari solusi, kita lihat tayangan video ini untuk sampean kelompok 3 mencari solusinya, gitu ya. Oh iya, kelompok 2 maaf. Ya, solusinya dari perubahan sosial kelompok 3 tadi kan adanya kurang interaksi. Ya. Nah, itu bagaimana untuk mengatasi masalahnya atau pasar online menyediakan COD, jadi kan ada interaksi. Oh, ini bayarnya segini, bayarnya segini, nah itu. Itu ya, bisa kelompok 2. Bisa kelompok 2. Ya, oke. Nah, sambil memikirkan jawaban, memikirkan solusinya, kita lihat tayangan video berikut. Kapan coba terakhir kamu baca koran kayak gini? Dulu, sebelum ada internet, bahkan sebelum ada TV, orang-orang masih bergantung sama koran buat dapat berita. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, internet mengubah hidup masyarakat. Yang sebelumnya kita bergantung banget sama koran buat dapat informasi, tapi sekarang enggak lagi. Karena kita bergantungnya sama internet. Karena informasi dari internet ini bisa real time, alias saat itu juga bisa kita tahu beritanya. Kita bisa tahu presiden lagi di mana. Terus kita bisa tahu juga nih, klub bola kesayangan kamu menang atau enggak semalam. Atau kalau kamu mau ketawa ketiwi baca komik lucu, tinggal buka aja nih si smartphone ini. Buka website di internet juga bisa, dan wala, semua informasi bisa kamu dapatkan di genggaman tangan kamu. Gak perlu nunggu sampai besok lagi. Nah, munculnya teknologi kayak TV, internet, dan juga smartphone ini mengubah pola dan perilaku kelompok masyarakat. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Positifnya, yaitu tadi, dengan internet, info yang kita dapat bisa lebih cepat sampai di tangan. Tapi di sisi lain, internet ini juga ngilangin lapangan pekerjaan loh.
Ini sama nih, kayak kalau kamu lagi kumpul sama sahabat-sahabat kamu. Mungkin kamu cuma bakal berinteraksi sama 4. Nah, sudah. Sekilas tentang interaksi sosial, sudah menemukan solusi untuk memberikan solusi dari masalah yang sudah didapat dari kelompok 3, kelompok 2. Ya, kalau sudah boleh silakan dipresentasikan karena waktu sudah mepet. Maju aku. Ya. Solusi edukasi literasi digital dan ekonomi digital agar masyarakat menjadi konsumen dan produsen yang cerdas. Yang kedua yaitu mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke platform online dengan pelatihan dan dukungan teknologi. Yang ketiga, perlu keseimbangan antara belanja online dan dukungan terhadap pasar lokal agar nilai sosial dapat terjaga. Oke. Beri tepuk tangan yang mulia untuk kelompok 2 yang sudah memberikan solusi dari masalah ekonomi. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita tentang mengenai perubahan sosial di era kontemporer dan modernisasi sudah tercapai. Maka dari itu, Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah bisa belajar menganalisis foto maupun video yang sudah Ibu tampilkan.